Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur, selamat datang kembali di channel Muhammad Satibi yang akan membahas informasi seputar permainan catur. Pada video kali ini, informasi yang akan saya bahas ialah jebakan catur yang ada di pembukaan karokan variasi serangan dua kuda. Seperti apa jebakan catur itu dan bagaimana cara hitam mengeksekusi jebakan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka silahkan sahabat tonton video ini hingga selesai. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Langkah pertama E4, dibalas oleh hitam C6. Nah, langkah pion C6 ini merupakan ciri atau tanda pemain hitam akan menggunakan pertahanan karokan. Selanjutnya putih melangkah kuda F3. Selanjutnya dibalas oleh hitam dengan pion D5. Selanjutnya putih melangkah kuda C3. Nah, langkah kuda C3 ini merupakan upaya dari pemain putih untuk menghadapi pertahanan karokan menggunakan serangan dua kuda. Selanjutnya hitam melangkah makan pion E4. Selanjutnya tentunya putih makan pion juga menggunakan kuda. Selanjutnya hitam melangkah gajah F5. Langkah gajah F5 ini menurut saya kurang tepat ya, karena dengan langkah ini jebakan catur yang direncanakan oleh pemain putih bisa berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya pemain putih melangkah kuda G3, memberikan ancaman balik kepada gajah di petak F5. Selanjutnya hitam melangkah gajah G6. Karena ruang gerak gajah di petak G6 ini sudah mulai menyempit, maka pemain putih terus memberi tekanan kepada gajah dengan cara pion H4. Selanjutnya hitam melangkah pion H6, gunanya memberi ruang gerak kepada gajah di petak G6. Selanjutnya putih melangkah kuda E5, berniat ingin menukar gajah dengan kuda agar menciptakan pion tumpuk hitam di petak G6. Lalu hitam melangkah gajah H7, tentunya tidak ingin posisi pion tumpuk di petak G6. Selanjutnya putih kembali memberi tekanan dengan cara menteri H5, berniat memberi ancaman mati di petak F7. Lalu hitam tentunya akan melangkah pion G6 untuk menyelamatkan rajanya sekaligus memberi ancaman balik kepada menteri di petak H5. Nah, sampai posisi ini sebenarnya hitam sudah masuk ke dalam skenario yang dirancang oleh pemain putih. Selanjutnya tinggal bagaimana cara putih mengeksekusinya. Di sini ada dua cara putih untuk mengeksekusi jebakan ini. Yang pertama dengan cara melangkah gajah C4. Dan yang kedua dengan cara melangkah menteri F3. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu gajah C4. Dengan gajah C4 ini, pemain hitam tidak bisa memakan menteri putih di petak H5 ya, karena resikonya skakmat. Apabila G kali H5, pion G makan menteri di H5, maka resikonya gajah kali F7, skakmat. Tentunya hitam tidak ingin skakmat itu terjadi ya. Hitam lebih memilih langkah E6 untuk menyelamatkan rajanya, lalu selanjutnya putih melangkah menteri E2. Nah, di sini apabila hitam kurang cermat dalam melihat posisi dan situasi, dan misalnya hitam memilih langkah gajah G7, maka langkah putih selanjutnya kuda makan F7. Kuda ini mengancam menteri dan benteng sekaligus memberikan efek destruktif bagi posisi hitam. Apabila hitam memakan kuda di petak F7, maka selanjutnya menteri kali 6 skak, gajah F8, menteri F7, skakmat. Oke, kita kembalikan posisinya di langkah ke-8 untuk membahas cara yang kedua. Cara yang kedua untuk mengeksekusi jebakan ini yaitu dengan cara menteri F3. Tujuannya masih sama, yaitu mengancam mati di petak F7. Lalu langkah penyelamatan dari hitam yaitu kuda F6.
Selanjutnya putih melangkah menteri B3. Ini pun masih sama, memberikan ancaman mati di petak F7. Lalu langkah penyelamatan berikutnya dari hitam yaitu menteri D5. Bertujuan menukar menteri putih yang berbahaya sekaligus mengancam kuda putih di petak E5. Lalu langkah terbaik dari putih selanjutnya yaitu menteri makan pion B7. Dan selanjutnya kita makan kuda putih di petak E5 skak. Putih selanjutnya melangkah gajah E2, ditutup saja. Putih sebenarnya tidak mengorbankan kudanya ya, karena selanjutnya putih bisa memakan benteng hitam di petak A8. Dan apabila hitam di sini tidak cermat membaca situasi, maka resikonya bisa skakmat. Misalnya hitam melangkah kuda D5. Maka langkah selanjutnya yaitu menteri C8, skakmat. Kita kembalikan posisinya di sini. Namun apabila hitam melihat ada ancaman mati di petak C8 dan melakukan langkah penyelamatan dengan cara langkah E6, maka saran saya untuk pemain putih jangan terlalu terburu-buru memakan benteng di petak A8. Karena resikonya menteri putih bisa terkurung. Misalnya menteri kali A8, maka jawabannya menteri C7. Ini menteri putih bisa terkurung ya. Kembalikan posisinya di sini. Sebaiknya pemain putih menunda terlebih dahulu memakan benteng di petak A8. Karena itu pasti ya. Jadi nggak usah buru-buru. Dan lebih memilih langkah pion A4 yang terbaik. Selanjutnya hitam melangkah gajah G7. Dan putih membalas dengan langkah benteng A3. Selanjutnya hitam melangkah kuda D5, berniat untuk memberi penjagaan ke benteng di A8. Nah, apabila sudah ada niat dari hitam untuk menjaga benteng di petak A8, maka inilah saatnya putih memakan benteng di petak A8. Menteri makan A8. Apabila hitam berusaha mengurung menteri putih dengan cara menteri C7, maka putih sudah siap untuk melepas kurungan itu dengan langkah A5. Selanjutnya, apabila hitam melangkah rokade pendek, maka langkah putih selanjutnya benteng B3. Menteri putih bersiap untuk lari dari kurungan yang dipasang oleh pemain hitam. Dan selanjutnya putih tinggal memanfaatkan keunggulan kualitas perwira untuk bisa meraih kemenangan. Jadi seperti itu cara mengeksekusi jebakan catur yang ada di pembukaan kerokan serangan dua kuda. Sampai di sini saja pembahasan jebakan catur kerokan serangan dua kuda. Apabila sahabat ada saran ide langkah terbaik lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Gen Sunasumus.